teman-teman, welcome back to our channel, di mana kita akan bahas soal-soal dan juga skill atau tips and trick gimana caranya kerjain soal TOEFL, khususnya di bagian TOEFL Structure and Written Expression. Di video kali ini kita udah nyampe skill yang 33 ya. Di skill ini kita akan membahas tentang know when to use the past with the present, atau ketahuilah saat dimana kita harus menggunakan past tense dengan present tense. Oke, pada dasarnya di skill ini kita akan bahas kapan sih saat dimana past tense itu bisa barengan sama present tense dalam satu kalimat, dan saat bagaimana ketika mereka berdua itu tidak bisa dibarengkan. Kayak gitu. One verb tense problem that is common both in student writing on the TOEFL test is the switch from the past tense to the present tense for no particular reason. Oke, jadi tenses atau one verb tense problem, masalah tenses kata kerja yang sering terjadi itu di saat writing ataupun di TOEFL yang bagian structure and written expression ini adalah ketika dia itu berubah tanpa alasan. Bisa aja di depan dia pakai past tense, terus dipisah dengan konektor, tiba-tiba dia menjadi present tense. Oke, dan apakah dia cocok atau tidak? Biasanya ini bakal keluar ya satu soal atau dua soal kalau beruntung, karena menurut aku pribadi soal bergaya seperti itu termasuk mudah ya. As long as you can master the tenses. Selama teman-teman bisa menguasai tenses, apalagi yang present sama past tense ya, dan bisa mengartikan kalimatnya, ini akan menjadi soal bonus teman-teman ketika real test. Kita lihat contohnya di sini. Ketika kalau di buku ini, kalau contohnya itu ada tanda bintang seperti ini, berarti dia contoh yang salah gimana gitu ya. He took the money when he wants it. Oke, di sini kita lihat he took the money. Ini pakai verb kedua. Sedangkan kalau di tenses, kalau kita pakai verb 2 itu namanya past tense ya, simple past. Sedangkan di sini dia dipisahkan oleh konektor dengan menggunakan present tense. Kita bisa tahu dia present tense atau bukan. Kita lihat verbnya. Verbnya di sini dia pakai verb S. Di mana ciri verb S itu cuma digunakan hanya di simple present. Nah, di sini adalah contoh yang salah, di mana simple past tense itu tidak bisa dibarengi dengan simple present. Kalau kita artikan begini ya, he took the money when he wants it. Dia mengambil uang itu saat dia ingin. Nah, kalau kita lihat waktunya itu nggak nyambung ya. Dia mengambil uang itu atau dia sudah mengambil uang itu saat dia ingin. Inginnya sekarang tapi ngambilnya kemarin-kemarin atau kayak gimana? Kan tidak nyambung ya teman-teman ya. Inilah yang dinamakan kalimat dengan dua tenses yang tidak bisa dibarengi. Nah, akan tetapi ada saat di mana dua tenses itu juga bisa dibarengi ya. Nanti kita lihat di bawah ada contohnya. Untuk yang contoh yang tadi yang sempat kita bahas, itu kalau kita benerin itu harus sama semua tensesnya. Kalau nggak past tense ya semua. Kalau nggak present ya present semua kayak gitu ya. He took the money when he wanted it. Jadi verb 2 semua ya, past tense semua. He takes the money when he wants it. Nah, itu juga present semua. Oke. Okay, it is necessary to point out, however, that it is possible for a logical sentence in English to have both the past and the present. Nah, ini adalah contoh di mana satu kalimat itu bisa mengandung dua tenses sekaligus, dan itu bisa sesuai dengan logika. I know that he took the money yesterday. I know that he took the money yesterday. Saya tahu bahwa dia mengambil uang itu kemarin. Oke, ini baru nyambung. Jadi ketika aku berbicara dengan teman-teman misal sekarang gitu ya, yeah, I know that he took the money yesterday. I know that my mom cooked fried rice yesterday. Kayak gitu. Nah, itu bisa. Ya, aku tahu kemarin dia itu ngambil uang tuh dan lain sebagainya. Nah, itu baru nyambung. Jadi bisa ya. Jadi yang satu hal yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, kita lihat dulu si present sama pastnya kira-kira nyambung atau tidak, dengan cara bisa kita artikan juga ya. Tapi kalau menurut aku pribadi itu memang jalan yang paling ampuh itu ketika kita bisa mengartikannya. Sekarang kita coba lihat latihan soal di bawah ya. Oke, exercise 333 ya. Seperti biasa cara mengerjakannya adalah kita diminta untuk
menebak apakah kalimat itu benar atau salah. Kalau benar itu correct ya, kita kasih C. Kalau tidak benar berarti incorrect atau I. Number 3, when he was a child, he always goes to circus. Oke, ini udah kelihatan banget ya. Saat dia kecil, dia selalu pergi ke circus. Di sini ada past tense, di sini ada present tense. Yang mana kalau misal dia udah ngomongin masa lalu, ya pastinya harusnya ini juga past tense juga ya. He always went to the circus harusnya. Oke, incorrect. Last semester he read 7 books and wrote 5 papers. Ini juga sudah jelas sekali ya teman-teman ya. Di sini sudah dikatakan rentang waktunya adalah last semester. Kalau udah tahu waktu terjadinya semuanya itu di yang lalu, berarti semuanya harus pakai past tense. Di sini ternyata pakai verb 1S, jadi tidak boleh. Harusnya he read aja ya. Incorrect. Steve wakes up early every morning because he went to work early. Nah, ini juga ya, ini ada present tense, ini ada past tense, jadi tidak cocok, jadi incorrect. Mark studied at the American University when he is in Washington DC. Mark itu telah belajar di Universitas Amerika saat dia ada di Washington. Nah, di Washingtonnya sekarang, belajarnya kemarin. Kan nggak nyambung ya, jadi incorrect. He's telling the teacher why he did not have time to finish his homework. He is telling, oke, ini present, why. Jadi dia memberitahu gurunya kenapa dia itu tidak menyelesaikan PR-nya. Nah, ini yang masuk ke logic sentence ya. Iya, dia tuh memberitahunya tuh sekarang kenapa kemarin dia tidak mengerjakan PR-nya. Logic ya, jadi correct. He put some money in his account when he goes to bank. Nah, ini incorrect ya teman-teman, karena di sini pakai past tense dan di sini sebagai present tense. Oke, kalau di sini mau dijadiin present harus dikasih F. He put Tom keeps studying hard because he intended to go to dental school. Tom keeps, present. Di sini ada past tense, jadi sudah pasti tidak benar ya. She is where she is today because she worked hard when she was a student. Dia itu adalah sekarang, dia adalah di mana dia sekarang, kayak gitu ya. Because, karena dia telah bekerja keras saat dia menjadi seorang murid. Nah, ini juga contoh yang logic sentence ya, masuk akal. Jadi correct. Gitu ya. Thank you so much. See you in the next video. Bye.